Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Apa sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah Bu. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita tes dulu ya. Ada yang hadir hari ini? Ada Bu. Siapa? Nisa sakit. Oke. Jadi materi kita pada pembelajaran hari ini itu mengenai akhlak terpuji. Ada yang tahu apa itu akhlak terpuji? Perilaku yang baik-baik Bu. Ya, betul. Perilaku yang baik-baik atau sering disebut dengan akhlak mahmudah. Nah, jadi pada kali ini kita akan membahas 5 akhlak terpuji. Yang pertama ada ikhtiar, kedua ada tawakal, yang ketiga ada sabar, yang keempat syukur, dan yang kelima qanaah. Dari anak-anak sekalian, di sini kalian pernah nggak mengalami seperti sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan kalian? Pernah Ibu. Jadi anak ibu, dalam hidup ini kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada kalanya kita berhasil dan ada kalanya kita gagal. Namun Islam mengajarkan kita untuk tetap berusaha dan berserah diri kepada Allah, sabar, bersyukur, dan menerimanya dengan rahmat. Nah, siapa di sini yang tahu perbedaan antara ikhtiar dengan tawakal? Nggak tahu Bu. Oke, jadi perbedaan antara ikhtiar dengan tawakal itu, kalau ikhtiar itu adalah usaha kita untuk menggapai tujuan yang kita inginkan. Sedangkan tawakal itu adalah mempercayai atau menyerahkan hasilnya kepada Allah. Contohnya saja, ketika kalian sedang menghadapi ujian, di situ sebelum ujian kalian pasti belajar kan? Nah, belajar itu adalah usaha kalian, ikhtiar kalian untuk menghadapi ujian. Kemudian setelah kalian ujian pasti akan ada keluar nilai ujian. Nah, hasil dari nilai ujian itu kalian serahkan kepada Allah. Itu yang dinamakan dengan tawakal. Kemudian pada akhlak ikhtiar ini adapun bentuk dan contoh perilakunya itu seperti yang pertama, bekerja keras dan tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain. Yang kedua, rajin belajar walaupun tidak ada tugas dari dirinya. Yang ketiga, memiliki sikap perwira sehingga disukai oleh banyak teman. Yang keempat, semangat dalam melakukan pekerjaan. Yang terakhir, tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Kemudian contoh-contoh ikhtiar seperti yang Ibu sebutkan tadi. Nggak pandai salah satu contoh dari ikhtiar itu yang pertama itu seperti giat dan bersemangat dalam berusaha. Kemudian tekun dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan kepada dirinya. Yang kemudian pandai memanfaatkan waktu senggang untuk hal-hal yang positif. Nah, akhlak ikhtiar ini memiliki dampak positifnya. Itu yang pertama, menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah. Kemudian yang kedua, menumbuhkan harapan baru dalam hidup. Yang ketiga, adanya kepuasan batin. Yang keempat, penghormatan dalam pandangan Allah dan sesama manusia. Baik, tadi tawakal itu adalah menyerahkan atau mempercayai hasilnya kepada Allah. Kemudian tawakal ini Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi fatawakkalul
Enggak, Ibu. Jadi artinya itu, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala, dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan kembali. Kemudian bersyukur ini ada dalam 3 bentuk. Yang pertama bersyukur dengan lisan, yang kedua bersyukur dengan badan, yang ketiga bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan lisan gimana contohnya, Bu? Dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi anak-anak, bersyukur itu ada 3 bentuk. Yang pertama bersyukur dengan hati, yang kedua bersyukur dengan lisan, dan yang ketiga bersyukur dengan badan. Gimana, Bu, contohnya bersyukur dengan hati? Nah, contohnya itu dengan mengakui dan menyadari bahwa semua nikmat yang Allah berikan seperti nikmat kesehatan dan rezeki itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian yang kedua yaitu bersyukur dengan lisan. Contohnya itu dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin. Nah, kemudian yang ketiga itu dengan bersyukur dengan badan. Maksudnya itu adalah menggunakan untuk kebaikan, seperti menggunakan anggota tubuh seperti tangan, kaki, dan mata untuk berbuat baik dan taat kepada Allah. Nah, kemudian kita lanjut akhlak terpuji yang keempat, yaitu ada qanaah. Qanaah itu adalah merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi anak-anak, qanaah itu adalah menerima keputusan Allah dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh kerinduan kepada Allah, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimalnya. Nah, dapat diartikan pula bahwa qanaah ini merasa cukup terhadap pemberian rezeki Allah. Dengan sikap ini, maka jiwa akan menjadi tenang dan terjauh dari sifat serakah atau tamak. Nah, kemudian anak yang terakhir itu adalah sabar. Sabar itu adalah menahan atau mencegah, atau bisa dibilang dengan tabah, menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terlarang.
Baik, Bu. Baik, Ibu Sudani. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we